Nah, oke. Kita kali ini akan membahas liquidity, likuiditas. Nah, yang namanya likuiditas itu pengumpulan harga kan yang banyak orang tahu, tapi di dalam kosakata pengumpulan harga tersebut itu buyer seller itu berperang gitu. Akan memasuki fase buy atau fase sell, yang dimana itu dukungan, ya, pergelutan lah. Bearish dan bullish nih ingin kemana gitu kan? Apa ingin melanjutkan bearishnya atau melanjutkan bullishnya, kayak contoh seperti ini ya. Dari sini ya kita lihat nih, di sini jelas nih, ini likuiditas ya, ini likuiditas. Cuman dari sebelumnya sudah ada konfirmasi bullish di sini nih, candle bullish. Oke, sini berperang lagi mencari permintaan dari buyer, si seller masuk lagi, ya kan? Ya di sini confirm lagi, mencari buyer lagi, masuk lagi. Nah itu caranya konfirmasi dari liquidity. Cuman yang aku itu tidak seperti ini. Aku itu bermainnya dengan sweep dan taken. Oke, sweep dan taken. Gimana nih caranya? Nah, kayak contoh di sini. Ini kan berarti liquidity run ya. Jadi liquidity itu lari ke atas, gitu. Bullish lah. Ya, dari contoh sini aja udah jelas bahwa konfirmasinya itu, nah, ya. Di sini aja udah jelas ya. Liquidity tersebut itu di taken. Oke. Nah, ini di taken. Di sini itu di taken. Jadi si liquidity itu diambil. Nah, karena ditutupnya dengan body, bukan dengan wick. Jadi kita bisa bilang liquidity taken. Nah, cuman sebenarnya liquidity taken itu bahasanya kita harus lihat nih dari badinya dan di sebelahnya, kayak contoh di sininya. Nah, kenapa harga padahal seller udah masuk nih di sini, kenapa harga malah menekannya ke atas, bahasanya malah bullish gitu. Ya karena satu, kita lihat juga follow the trend aja. Ya, follow the trend, yang dimana ini yang sering aku lakukan menggunakan akun kecil kayak Exness gitu. Kayak unlimited 5.000 jadi 200.000. Nah ini aja begini caranya, tinggal cari liquidity ya, tinggal cari order blocknya, udah beres gitu. Nah kenapa juga aku kemarin targetin itu ada di sini ya, karena satu ya, di sini tuh ada order block. Oke, order block. Terus kedua, dari harga 22 itu 22 berapa, 22.500 itu ini order block juga gitu. Yang terjadilah dinamakan demand, ya kan? Sama permintaan lah di sini. Nah cuman jika kemarin itu terjadi yang namanya sweep nih ya, sweep atau enggak taken nih, si liquidity ini kepenuhi ya, selama masih bertahan di atas 2615 kan aku udah bilang aman tuh ya, karena di sini emang permintaan juga gitu. Ini juga liquidity gitu, ini liquidity di bawah ini juga liquidity, aman. Jadi nggak semua liquidity itu langsung kayak dari sini liquidity, wah ini liquidity, tandain semuanya, enggak. Tandain lah per weeknya, per badinya gitu. Kayak contoh ini kan ada week, ini ada week ya kan. Misalnya di sini cuma bentuk body ya, nggak mungkin sih cuma body kosong, paling ada weeknya ya, ada shadownya lah, ada buntutnya. Nggak mungkin langsung terabas gitu, nggak mungkin, kecuali ya memang ada news-news yang benar-benar mempengaruhi dengan data dan teknikal juga mendukung. Nah bisa terabas langsung, kayak contoh NFP atau contoh lagi FOMS yang lainnya. Nah itu supply juga ditabrak ya, support juga ditabrak, demand juga ditabrak, karena memang dari datanya mendukung ya untuk melakukan pembersihan likuiditas gitu. Nah contoh dari sini set gitu, permintaan kan, misalnya kata-kata di spek nih, set sweep. Nah harga nih sesudah sweep ini atau sesudah naik taken ya, kayak gini nih taken nih body ya, ini di taken. Kalau sweep tuh begini. Oke, nih ini sweep, ini liquidity. Nah, ini sumbu. Nah, ini nih contoh langsung nih. Ini sweep namanya. Sweep, break body lagi di atas likuiditas, ya udah, sikat. Oke, tanpa kita sadari ini tuh historical yang ada yang di depan ini sebelah nanti.
ada nih sama seperti ini. Oke, kita lihat nih respect misalkan ini anggaplah body ya, yang aku tandain body nih, set gitu ke sini, nge-sweep atau taken bahasanya, masuk lagi deh, masuk. Berarti kan otomatis di sini ada sumbu panjang, ya kan? Di sini kan otomatis sumbu panjang. Nah ini namakan respect, gitu. Nah banyak yang nggak tahu nih, yang awam, respect itu ya hanya seperti ini. Padahal kalau tembus terus ditutup dengan body di atas harga tersebut, di atas demand misalnya, ya udah kita masih bisa buy karena udah jelas confirm dari rejeksi itu udah ada gitu. Oke, jadi jangan panik ketika harga turun drastis, ya kita tinggal tunggu aja, tunggu harga mereda nih kayak gini nih, panik nih pasti nih seller panik nih, padahal ya kan pada jual nih set gitu, padahal nanti ya kan barangkali hanya ingin membersihkan likuiditas di sini. Nah kayak contoh seperti ini aja. Nah kemarin tertahan karena apa ya, karena di sini adalah demand, angka psikologis juga, nggak mungkin langsung ditembus. Makanya kemarin tuh kalau geraknya sesi Asia atau London ya, reversalnya aja kemarin konfirmasinya itu di Asia aja lah, pagi-pagi jam 9 ke atas. Nah itu bisa kita entry bareng. Nah, hanya saja aku kan orangnya pakainya konfirmasi ya, jadi ya gimana lagi, kalau ketinggalan ya udah ikhlasin lah gitu. Udah kan harga nyentuh lah ke sini ya kan, yang dimana di sebelah sini kan ke respect tuh. Nah udah kita tandai nih ya, ini sebagai contoh ya yang kemarin gitu. Kok bisa admin tuh atau aku itu bisa nandain di situ karena apa ya, ini alasannya ada demand ya, ada order block. Kalau dari Alzheimer's itu namanya OCL, sama aja di sini. Jadi kalau mau yang sniper entry yang full margin tuh ya begini. Itu mah next lah. Ini kan bahas liquidity. Nah, kita fokus nih sini. Kita bergerak ke sini. Nah, mencari yang namanya konfirmasi. Di sini udah jelas. Seller masuk. After buyer. Ya. Karena si buyer tidak mampu break di atas harga tertinggi nih, ya nggak mampu nih dia bertahan di sini, ya udah tidak break quick high gitu. Tidak mampu, akhirnya seller masuk konfirmasi yang dimana ini hampir dibersihkan ya, hanya sebagian likuiditasnya karena lagi-lagi tertahan yang namanya permintaan di sini. Nah gitu. Jadi cara sniper entry seperti itu mah next lah, pasti aku ajarin lah pelan-pelan ya, karena ini lagi mencoba nih, suaranya juga ada enggak ini gitu. Oke, udah nih beres, kita lanjut lagi nih ya, kita play lagi, play ya pelan. Nah oke, di sini masuk nih, berarti ya kita tinggal lihat nih udah begini gitu nih, dari confirm seller yang tadi di atas aja udah jelas seller ya. Ini target aku, kenapa kemarin nggak kena itu sniperan kita, entrian kita sorry ya, karena aku ngincer order block di sini berpas-pasan dengan break out. Nah ini masuk OB, mana ini masuk OB ya. Aku entry lah di sini gitu. Aku entry di situ kan, nah, nggak kena dong ya, karena target ini sweepnya itu ya begini nih kemarin tuh. Nah gitu dulu sweepnya, cuman ya memang balik lagi, namanya kan yang gerakin market kan bukan kita. Oke, jadi dia sweepnya hanya sedikit, hanya membersihkan liquidity sebagian, harusnya begini gitu. Kita wholesale karena udah jelas ini seller masuk, ini seller. Nah makanya itu alasannya kok kenapa lagi bullish kok nge-sell ini ya, ini alasannya. Ini liquidity. Kalau pakai supply demand ya ini supply gitu ya, pakai gitu ya. Jadi gampang aja. Nah ini berarti artinya kita lihat dari pergerakan ini apakah bakal bentuknya W, apa bentuknya body ya kan. Kita putar dulu nih.
ya berarti ini kan paket time frame 1 jam nih, high probability-nya lebih ya confirmnya, berarti ini liquidity selesai. Nah ini jadi sell set juga keambil ya, jadi gitu simpelnya. Ini keambil semua, ya udah kita otomatis kita cari sell ya. Cari sell gimana ya, ini ini kita pakainya time frame, anggaplah time frame 5 menit, anggap ya, karena pasti loadingnya lama. Ini pakai chart gratisan ya, gold charting. Ini kita lihat aja di sini, ini liquidity. Oke, karena ini kan liquidity udah diteken nih, ya udah kita cari sell. Konfirmasinya juga udah sell, udah diambil semua nih liquidity udah ambil, liquidity udah diambil. Nah berarti kan tinggal liquidity yang di atas nih, udah kita tinggal tandain tuh. Anggap ya ini M5 ya. Nah kita tinggal tandain breakout-nya. Yang masih pada kebingungan itu kan breakout itu gimana ya, itu dari body aja. Nah mengukur, lihat kalian tuh lihat aja ini harga yang bakal terjadi break itu di mana. Biasanya kalau aku pribadi jujur lihat itu di time frame 15 M15 karena banyak body yang valid di situ. Nah anggaplah di sini ya breakout sini ya, berarti ini kan liquidity tahanan nih. Nah, kita anggap nah liquidity tahanan. Oke ya, ini breakout. Di sini lah ya, tandain. Coba kita puter. Kita coba entry. Di sini juga ada, kalau di M5 ini, kalau di ini kan tempo 1 jam ya, kita anggap M5 lah, ini anggap ini liquidity juga nih. Nah, ini liquidity juga ya, kita anggap. Coba kita entry di sini. Stop loss 20 pip. Nah, ya. Tunggu. Nah, ini biar tahu aja alasannya gitu. Oke. Nah, ya. Karena balik lagi di sini ya kan, balik lagi di sini. Karena di sini 1 jam ya, kita anggap M5 di sini. Nah, ya kan di sini berbentuk fair value gap. Nih. Biar tahu juga aku tuh kenapa sering ketinggalan atau enggak ke skip. Karena ya tetap aku mah pakainya plan ya, likuiditas. Nah, di sini kenapa respect? Oke. Ya, di sini kenapa respect? Karena di sini itu liquidity udah dipenuhi semua. Ya, terjadilah high and low di sini. Ya, nih. Jadi tahu kan kenapa aku tuh sering nge-skip? Ya, itu alasannya. High. Itu. Ya, terjadilah confirm seller. Ya udah, masuk. Sampai kita menunggu di target sini. Ya, itu. Ini namanya penjelasan dari liquidity swap dan liquidity taken ya. Tuh. Oke, nih. Harga udah masuk lah. Ya, tuh. Masuk. Di sini masuk. Nah, confirm di sini. Oke. Nah, di sini juga liquidity itu yang namanya ke-sweep. Terjadilah SL Hunter. Ya kan? SL Hunter di sini namanya Tartar Shop. Oke. Udah. Artinya berarti jika harga break di atas Tartar Shop tersebut, kita tinggal pasang stop loss di bawah Tartar Shop atau di atasnya Tartar Shop. Terserah mau ngambilnya nanti di posisi ekstrim, mau ngambilnya di posisi buyer di posisi high risk,
Nah, itu terserah. Nah, ini kita lihat nih ya. Sini yang tadi kan ini udah nggak kena nih. Tahu alasannya karena dia udah respect duluan di OB after ngambil apa ini fair value gap. Ya, udah skip itu. Latihan lah. Ya. Udah kita lihat nih di sini ada konfirmasi liquidity. Nah, sorry, itu market shift struktur. Ini liquidity. Nah, ini market shift. Oke, nah artinya berarti kita tinggal nunggu aja. Kita tinggal nunggu nih. Apakah dia nge-sweep atau taken, karena di sini lagi berperang buyer dan seller. Ya udah jelas. Seller masuk, buyer masuk lagi konfirmasi untuk mengambil posisi sell lagi. Seller masuk lagi, confirm SL enter, beres nih, terpenuhi, flow terakhir, nah kan? Kita lihat bakal jadi pengambilan. Udah ya nih. Kita lihat ini diambil semua nih. Oke ya, di taken semua nih. Nah, kalau udah candle kayak gini hati-hati nih, apalagi di candle HTF kayak gini jangan dilawan seller aja. Pokoknya kita jangan nunggu confirm. Nah, di sini yang terjadi kemarin itu adalah salah satunya aku tuh ketinggalan. Oke. Aku tuh ketinggalan di posisi kemarin yang dimana di 30-an harga terbang ngebreak market shift strukturnya. Udah ya. Berarti kan harga sudah valid nih untuk melambung tinggi kembali di saat kemarin gitu. Oke, jadi sekalian ini mapping ya, untuk target buy kita itu kalau aku pribadi ada di 31.500 ya, 300 taruh aja, stop loss itu tetap di 30 itu ya, 5 pip, 30 pip, 20 pip masih oke lah. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa berbeda itu ini kita tahu tadi ya mana yang diambil, nah mana yang gitu. Jadi kita kalau paham itu paham semua satu lah ya, otomatis kan kalau udah begini kita paham informasi karena ini kan bullish. Nah yang kemarin tuh aku tandain salah ya market shift struktur, yang karena market shift struktur yang benar di sini ini likuiditas gitu. Kalau di SMC mah inducement lah gitu ya, wajar lah, tinggal dievaluasi aja. Nah ini coba kita ke 5 menitnya, lama nggak nih? Nah udah, ini di mana harga? Nah coba kita ke 1 menit. Oke, 1 juta. Ini di 1 menit ya ini ya. Nah, kita cari dulu. Nah, nih ya, kita potong lagi nih ya. Kita potong lagi di sini. Nah, ya ini ada contoh lagi nih. Ini nggak apa lah ya, video panjang, serah mau didengar atau enggak. Nah, di sini
udah confirm dari seller valid ya, karena satu yang tadi aku bilang itu ya, harga sudah di respect after sweep likuiditas sebelah kiri loh ya, harga sudah di respect. Di sini seller masuk ya, seller masuk konfirmasi liquidity ya, ini sweep liquidity nih, kelihatan ini template nih ya, karena gencatan news ini kayaknya ini spike ya, jadi spike. Udah di sini tetap buyer seller itu masuk sini perang. Nah, terkonfirmasilah seller yang kuat, badinya besar. Alhasil kan valid sampai sekarang selnya. Sini dia udah kelihatan seller tuh menekan. Karena dari hasil juga kan mendukung dolar Amerika ya. Nah, masuk juga di sini liquidity taken ya, oke. Jadi dari sini udah tau lah liquidity taken, liquidity sweep. Abis taken liquidity kita sikatnya apa nih? Liquidity di bawah diambilnya ya, kita sikatnya sell di atasnya gitu. Berarti kalau mau counter ya berarti kita harus tahu fair value gap dan order blocknya di bawahnya kayak gini. Kita mau counter buy, kita ada liquidity di sebelah sini, ya udah kita lihat dari fair value gap, dari OB-nya, nah itu kita harus tahu. Berarti otomatis kan di sini respect sekitar 30%-nya fair value gap ini. Karena di sini aja udah jelas, kan dia berdekatan dengan sumbu sebenarnya di sini. Makanya dia langsung respect lah. Nah, udah kita bentuk struktur dari sini. Ya. Bentuklah struktur kita di sini. Anggap di sini breakout-nya. Nah, harus wajib mengambil. Oke. Wajib mengambil. Nah, sebelum kita ke bawahin, kita lihat dulu. Kita lihat sebelah kirinya nih. Kita lihat sebelah kirinya ya, di mana breakout-nya. Ya, di mana breakout-nya kita tandain. Contoh breakout-nya itu bentar. Oke. Nah, sini ya, ini breakout-nya ya. Karena di sini gagal lagi ya, di sini mau breakout gagal lagi, di sini mau breakdown gagal ya. Akhirnya dari harga langsung impulsif, mungkin di time frame M5 di sini kelihatan nih breakout-nya di sini. Makanya dia langsung fly. Itu kalau untuk price action dari breakout. Karena di sini udah valid respect low-nya ya, ini liquidity nggak di break, nggak di taken, nggak di sweep, jadi langsung valid ya, fly gitu. Cuman gagalnya itu ya, telatnya itu konfirmasinya aja yang kurang konsentrasi gitu. Nah, di sini kita tarik, ini breakout. Oke, kita putar lagi. Ya, kayak contoh kita mau entry lah. Contoh nih ya. SL15. Nah, di sini misalnya take profit di sini ya, karena di sini ada breaker di sini. Breaker block ya. TP misalnya mau di breaker block ya, terserah, itu bebas. Di sini 15 pip. Nah, anggaplah ya di sini lah. Kita tunggu harga, kita tandain sebagai liquidity di sini. Oke, itu ya. Mau lihat liquidity-nya di taken atau enggak, karena kita di sini memang entry sebagai entry high risk itu. Tapi yang namanya ada penurunan signifikan, ada juga kenaikan signifikan. Itu. Ya, ini ngobrol santai ya. Ini nggak diedit, nggak diapa foto ini videonya nanti. Biar harga lihat bakal respect nggak gitu. Bentar, geser dulu ke sinilah. Nah, bakal diambil nggak liquidity-nya? Nih, liquidity ini ya, di sweep atau di taken. Kalau di taken ingat itu body, kalau di sweep itu sumbu atau wick, shadow, sama lah. Peribahasanya banyak. Kosakatanya itu loh, istilah-istilahnya.
Oke. Ya, ke hit nih. Berarti harga likuiditas dari pengumpulan harga pasar itu diambil karena ini body. Otomatis jika dari body token ini dia respect di suatu OB, oke, di suatu fair value gap, kita boleh entry di situ. Itu namanya price action. Makanya jangan lupa kita lihat high, kita lihat breakout-nya, kita lihat low-nya, kita lihat liquidity-nya. Itu yang masih terkecoh. Makanya kenapa aku kadang tradingnya itu santai banget ya, karena begini, menunggu momen ini yang susah. Butuh konsentrasi, kadang udah matiin PC-nya, kadang udah matiin laptopnya, udah harga ada konfirmasi ya kan, kitanya udah tidur, pagi-pagi gerak market, kita udah tidur gitu kan, kayak yang di harga sini, itu yang di harga 25-an, 26, 25 ya, ini nggak masalah kok. Ya ini tadi kehit ya, sini ya, snipe ya, coba kita lihat harga bakal valid nggak. Nah ya, di sini udah jelas, oke. Di sini udah jelas buyer masuk. Alasannya satu, kalian tinggal lihat ini body ditutup nggak dengan body sebesar ini. Kayak begini loh, ada contohnya juga kan, nih kayak begini. Ini seller masuk, sell. Ya, ada confirm juga. Jangan asal, wah kata Bang Helmi ini bodinya besar nih, sellernya, wah nge-sell aja deh sekarang. Jangan. Kita harus tetap cari konfirmasinya biar harga tepat dan step entry lah gitu ya. Itu harga LSL tipis, nggak lebar, nggak floating lah sampai 30 50 tak, itu jangan diikutin. Nah, udah nih kita lihat nih. Buyer masuk nggak? Tapi kalau dari sisi aku udah begini, itu bisa dikatakan seperti ini, buyer masuk instan karena liquidity ini udah dipenuhin. Oke, kita lanjut nih, kita lanjut. Set, nah tutup body, udah ditutup body nih, kenceng. Berarti kan menargetkan buy itu di sini sebagai ekstrim. Nah ya kan, di sini sebagai breakout nih dari sini, dari OB sini kita lihat sebagai acuan breakout. Ya, apakah mampu nih breakout di sini? Nah, udah jelas, udah ya. Berarti ini di sini udah breakout, itu namanya price action. Tapi ingat, kalau kita mau entry di sini, nah misalnya price action di sini, ya udah tahu sendiri lah, SL-nya nggak cukup dong, 10, 20, 30 pip. Ya, itu namanya udah masuknya swinger atau enggak bisa dibilang investor. Ya kalau abang-abang atau kalian nih saldonya kuat cukup ya nggak masalah gitu. Mau nahan floating dulu asal tahu ini harga bakal valid ya nggak masalah. Ya kalau posisi aku dari tengah-tengah begini nggak berani kayak gitu dan nggak pernah juga kayak gitu. Pengennya ya price action TP secukupnya, kecuali data udah dibaca ya bisa jadi ngehold 200 bahkan 500 pip, itu kan udah pernah lah ngerasain seperti itu. Udah selesai trading, udah tinggal lihat, kita tarik tandain untuk di jam berikutnya atau di hari berikutnya gitu. Udah, ini liquidity apakah dibersihkan atau menembus ke atas, karena ingat ini juga sebagai tanda likuiditas. Hati-hati ya, karena kita udah pasti menandakan di high time frame ini sebagai liquidity atau reaccumulation, AMD, accumulation manipulation distribution gitu ya. Oke, nah tinggal abang-abang di sini pelajari yang aku pelajari pelan-pelan, didoain akunya makin semangat buat video kayak gini, walau ya nggak diedit ya, kita nggak ada script, nggak ada apa, udah end to end aja gitu ya. Jadi nggak perlu ada catatan atau apa, enggak, aku nggak baca, jadi ngomongnya lancar makanya gitu, tanpa skrip tanpa apa ya. Jadi begitu. Oke, semoga hari-hari selalu baik ya dari diri kita, semoga juga selalu menyertai kesehatan, rezeki lancar. Oke, jadi sampai jumpa nanti di
video-video berikutnya ya. Semoga abang-abang bisa jadi trader mandiri seperti aku. Price action ada momen sikat, pokoknya begitu aja ya. Ada liquidity taken, sikat dulu, di bawahnya ada apa, ada OB enggak, ada liquidity enggak, bahasanya ada fair value gap enggak, gitu ya. Jadi ini pembahasan liquidity save dan liquidity taken gitu. Oke, jadi mudah dan gampang ya. Jadi terima kasih banyak lah